Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan. Selamat beraktivitas pagi. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat walafiat dan selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan pagi ini kita memasuki pembelajaran yang kedua di minggu yang ketiga, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Pada pembelajaran ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini ada 3 kompetensi. Yang pertama, meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. KD yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Selanjutnya, anak-anakku yang harus kalian perhatikan adalah tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak yang mulia. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bapak perlu ingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, apalagi sekarang masih masa pandemi. Tolong kalian perhatikan protokol kesehatan. Yang pertama adalah mengenakan masker ketika kita hendak keluar rumah. Yang kedua, saat kita kembali dari luar masuk ke rumah, diusahakan untuk selalu mencuci tangan menggunakan air yang mengalir. Dan yang ketiga, terakhir, selalu menjaga jarak dengan orang lain atau physical distancing. Nah, anak-anak, selanjutnya isi absen terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat dicerna oleh akal kalian, diberikan kelancaran oleh Allah dalam pembelajaran. Baik anak-anakku, setelah kalian mengisi absen, setelah kita tadi sama-sama berdoa, mari kita memasuki materi pembelajaran kali ini, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Sebelum kita membahas lebih dalam
Coba kalian bayangkan, kita bayangkan sama-sama, ketika kita sedang menaiki kendaraan, baik itu sepeda, motor, ataupun mobil, kita naik di dalamnya, kemudian kendaraan itu melaju dengan kencang, lalu tiba-tiba kendaraan tersebut mendadak berhenti. Apa yang terjadi? Pastinya kita akan terlempar dari tempat duduk kita. Pada saat itu kita ada dalam kendaraan. Nah, begitupun kalau bumi ini berhenti berputar secara tiba-tiba, ya. Seperti kalian ketahui di pembelajaran IPA bahwa bumi ini berputar pada porosnya atau disebut dengan rotasi bumi, ya. Ini ada rotasi, ada revolusi. Ketika berrotasi, bumi berputar di tempatnya, ya. Ketika berevolusi, maka bumi tersebut akan berkeliling mengitari matahari sambil berputar. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika tiba-tiba bumi tersebut berhenti berputar. Seperti tadi yang Bapak contohkan, ketika kita berada di dalam kendaraan, melaju kencang, tiba-tiba berhenti, semuanya akan terlempar, ya. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, mungkin kalian juga pernah menyaksikan fenomena kejadian alam seperti gunung meletus. Sebelum gunung ini meletus, akan ada beberapa kejadian. Misalnya ada gempa tektonik, ya, yang diakibatkan daripada gunung tersebut sebelum meletus. Ketika terjadi gempa, bagaimana perasaan kita? Anak-anakku yang Bapak banggakan, kejadian kiamat ini Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya ada surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Bapak akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa hari kiamat itu? Allah menjawab di ayat ketiga, wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Selanjutnya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Saking dahsyatnya kiamat, ya. Manusia seperti laron berterbangan. Kita aja ketika terjadi gempa, keluar rumah, jalan kita nggak normal. Kenapa? Karena ada goncangan, apalagi ketika hari kiamat, ya. Fa'amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau menyenangkan. Pada ayat selanjutnya, ayat ke-8, wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Lalu kata Allah, wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang panas. Itulah surat Al-Qari'ah yang di dalamnya menjelaskan tentang kejadian
hari kiamat. Nah, lalu Pak, apakah kiamat ini ada tandanya dulu? Betul, ya. Jadi sebelum terjadinya kiamat, sebelum Allah menghancurkan alam semesta ini, ya. Tadi Bapak katakan datangnya bagtatan, tiba-tiba, tidak ada yang mengetahui. Jangankan kita, Rasul saja tidak mengetahui. Cuman Rasul oleh Allah diberikan tanda-tandanya bahwa kiamat akan datang itu ada beberapa tanda. Ada 2 tanda, tanda kecil dan tanda yang besar. Ya. Bagaimana tanda yang kecil? Ya. Tanda-tanda kiamat. Tanda kecil kiamat akan datang itu diawali dengan banyak para ulama muslim yang wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tak penting. Yang ketiga, maksiat semakin terang-terangan merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan. Dan yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Coba kalian perhatikan, apakah tanda itu sudah ada sekarang? Sudah ada, sudah terjadi. Maka tanda kecil ini sudah nampak depan kita, tinggal tanda besarnya. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati ya dengan kiamat. Lalu anak-anakku yang Bapak banggakan, tadi tanda kecil sudah ya. Sekarang tanda yang besar. Nah, yang bagaimana Pak tanda yang besar atau tanda besar kiamat ini akan tiba ya? Yang pertama, apabila matahari sudah terbit dari barat. Biasa kan matahari terbitnya dari timur. Ketika matahari terbit dari barat, ini menandakan bahwa tanda besar kiamat kubro akan terjadi. Yang kedua, munculnya hewan bumi yang disebut Dabatul Ard. Akan muncul hewan bumi, menurut keterangan hewan ini berbulu halus, kemudian bisa bicara. Hewan tersebut memberi tanda bahwa dia atau kepada manusia bahwa ia seorang muslim dan ini adalah seorang kafir. Yang ketiga, apabila Yajuj dan Majuj sudah muncul. Yang keempat, sudah munculnya Dajjal. Dan yang kelima, sudah munculnya Imam Mahdi. Itu tanda besar bahwa kiamat akan segera tiba. Selanjutnya anak-anakku, kiamat ini ada yang mengatakan ada macam-macam kiamat ini ada 2, ada yang mengatakan juga 3. Ada sugro, ada wusto, dan ada kubro. Kalau yang 3, kalau yang 2 cukup sugro dan kubro. Mari kita simak macam-macam nama hari kiamat. Yang pertama, kiamat sugro, kiamat kecil ya. Kiamat kecil ini kiamat yang hampir setiap hari mungkin terjadi ya. Misalkan kematian, kita semua akan mati. Ketika kita mati, inilah yang disebut dengan kiamat sugro. Ketika kita kehilangan barang berharga, itulah kiamat sugro. Ketika terjadi kecelakaan, itu juga kiamat sugro. Ketika gunung meletus, datang bencana banjir, gempa bumi, itu pun kiamat sugro. Nah, lalu yang kedua, ada kiamat wusto. Ya. Kiamat wusto ini kiamat pertengahan. Hancurnya sebagian alam. Ya. Apakah itu juga sudah terjadi? Sudah. Nah.
Beberapa tahun ke belakang mungkin kalian pernah mendengar cerita dari orang tua kalian ada tsunami Aceh. Lihat provinsi Aceh, hampir hancur semuanya disapu oleh yang namanya tsunami. Pangandaran, tsunami. Ya. Nah, kiamat sugro ini bisa terjadi karena ulah tangan-tangan manusia. Ya. Allah menjelaskan, Doharol pasada pilbari wal bahri bima kasabat aidinas, telah tampak kerusakan di muka bumi akibat dari tangan-tangan manusia. Contoh banjir, ya. Nah, banjir ini apakah datang dari Allah atau akibat tangan manusia? Ini akibat tangan manusia. Contoh buang sampah sembarangan, ya. Kita tidak menyadari buang sampah ke sungai, ya, yang mengakibatkan ketika turun hujan, sampah tersebut akan menghambat jalannya air dan airnya meluap. Ya, terjadilah banjir. Kemudian hutan-hutan ditebangi pohonnya tanpa kita tanami kembali, atau dalam istilah pembelajaran IPS ada reboisasi, ya, penanaman kembali hutan yang gundul. Dibiarkan begitu saja, ketika hujan datang maka tidak ada yang menahan air. Air akan tumpah sambil membawa material tanah, maka terjadilah banjir dan longsor. Itu akibat dari apa? Dari tangan manusia, ya. Nah, itulah anak-anak yang dimaksud dengan kiamat sugro, ya. Kalau tadi kiamat wusto yang kedua, kiamat pertengahan, hancurnya sebagian alam, bisa diakibatkan oleh gempa bumi, bisa diakibatkan oleh tsunami, bisa diakibatkan oleh angin topan, ya. Dan yang terakhir adalah kiamat kubro. Nah, inilah kiamat paling besar. Ini akan terjadi secara tiba-tiba atau baktatan. Lalu anak-anak, setelah terjadinya kiamat, semuanya akan hancur berantakan. Manusia, hewan, tumbuhan akan mati semua, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain. Baik itu yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, semua akan mati kecuali satu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semuanya akan mati ketika terjadi kiamat. Lalu setelah beres kiamat, apakah sudah cukup atau sudah bereskah? Tentu tidak, ya. Ada nama-nama hari akhir, ya. Ada Yaumul Ba'as. Apa Yaumul Ba'as? Yaumul Ba'as adalah hari di mana dibangkitkannya seluruh manusia yang sudah mati dari alam kuburnya masing-masing. Jadi yang sudah meninggal dunia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, yang akan dibangkitkan kembali oleh Allah, ya. Yang kedua, Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr itu hari dikumpulkannya manusia di suatu tempat yang disebut dengan atau disebut padang mahsyar. Jadi semua umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman akan berkumpul semua di tempat yang disebut padang mahsyar. Yang ketiga ada Yaumul Hisab. Nah, ketika dikumpulkan di mahsyar ini untuk apa? Nah, ini untuk dihisab, ya. Dipertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya, ya. Apa dulu yang dihisab? Sholat. Ketika sholatnya bagus, maka amal-amalan yang lain pun juga akan bagus. Tapi ketika sholatnya jelek, maka amal-amalan yang lain pun akan mengikuti jelek pula. Lalu yang selanjutnya, Yaumul Mizan, ditimbang. Terus dihisab, ditimbang anak-anak. Berat kebaikannya atau kejelekannya. Ketika berat kebaikannya, berbahagialah kita. Ketika berat kejelekannya, wayahna, kita akan diberikan balasan oleh Allah, balasan kebaikan dan keburukan. Balasan kebaikan dan keburukan itu adalah
yaumul jaza. Ya. Jadi nama lain hari kiamat itu ada yang disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Ketika kita berat timbangan kebaikannya, balasan dari Allah adalah surga. Namun ketika kita berat kejelekannya, balasan dari Allah adalah anar, neraka. Itulah anakku nama-nama hari kiamat. Selanjutnya, hikmah mempercayai hari kiamat. Apakah ada hikmahnya? Tentu ada. Ya. Apa saja? Ketika kita mempercayai bahwa nanti akan terjadi kiamat, maka hikmah yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Hanya Allah yang bisa menciptakan dan menghancurkannya. Ya. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Oh, nanti akan dibalas oleh Allah, nanti akan dihisab, nanti akan ditimbang amal perbuatan kita. Kita bersemangat untuk selalu berbuat kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ada rem, ya. Oh, berbohong pada orang tua, baik, buruk. Oh, buruk. Ketika kita banyak perbuatan buruk, apa tadi balasannya? Neraka. Kita akan tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Yang terakhir, yang keempat, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kita akan disiplin, kita akan jujur. Bapak sebagai guru akan disiplin, ya. Mengajar PAI akan bertanggung jawab, ya, mengajar pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir, tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. Ketika ada itikad niat baik untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda, segera laksanakan. Itulah hikmah mempercayai hari kiamat. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak sudah uraikan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Sampai di penghujung waktu, sebelum kita tutup, Bapak ada tugas dulu, ya. Nanti akan Bapak sharekan tugasnya. Silahkan kalian kerjakan. Dalam buku tulis ditulis, hasilnya difotokan yang jelas, kemudian kirimkan di WA grup kelas 6, ya. Tidak di Japri. Kalau di Japri susah Bapak untuk memeriksanya, tapi kalau ada di grup Bapak tinggal buka 1, 2 dan seterusnya, ya. Nah, anak-anakku, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat dimengerti dan menjadikan ilmu buat kita semua. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.